Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Rohmawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.4. Kesimpulan yang saya peroleh mengenai peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah seorang guru harus mampu mewujudkan budaya positif dengan cara 1. Menerapkan konsep disiplin positif 2. Memahami motivasi perilaku manusia 3. Memahami posisi kontrol guru 4. Membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dan 5. Menerapkan segitiga restitusi. Pada poin pertama yaitu disiplin positif, guru harus mampu menerapkan disiplin yang bertanggung jawab, menerapkan disiplin yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan menerapkan disiplin yang menumbuhkan motivasi internal pada siswa. Pada poin kedua yaitu poin motivasi perilaku manusia, guru harus menyadari bahwa setiap perilaku manusia atau siswa mempunyai motivasi sebagai berikut. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan apa yang mereka percayai. Di sekolah, seorang guru mempunyai 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dan dari kelima posisi kontrol tersebut, idealnya seorang guru memposisikan dirinya sebagai manajer untuk siswa-siswanya. Pada poin membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, guru harus membentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dengan adanya kesepakatan dengan murid. Selain itu, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah harus mengandung nilai-nilai kebajikan universal yang harus diterapkan di lingkungan sekolah. Dan pada poin terakhir, untuk menghadapi murid yang bermasalah, guru bisa menerapkan segitiga restitusi untuk mewujudkan murid yang berkarakter dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini terdiri dari 3 tahapan atau 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Keterkaitan budaya positif dengan modul sebelumnya adalah budaya positif mampu mendorong tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang bersifat menuntun kodrat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga anak dapat mencapai kemerdekaan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dan budaya positif ini bisa terwujud jika seorang guru mempunyai nilai-nilai dan peran guru penggerak. Dengan visi guru penggerak, diharapkan mampu membawa perubahan berupa terwujudnya atau terbentuknya budaya positif di lingkungan sekolah. Pada poin refleksi untuk pertanyaan yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari pada modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Maka jawabannya adalah, saya telah memahami konsep inti dari modul ini yaitu mengenai disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, teori motivasi, teori kontrol, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, dan segitiga restitusi. Hal-hal yang menarik saat saya mempelajari modul ini dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari mengenai hukuman dan penghargaan. Saya tidak pernah menyangka bahwa penghargaan dapat membawa dampak negatif bagi murid kita. Di antara dampak negatif tersebut adalah merusak hubungan, mematikan kreativitas, menurunkan kualitas, dan mengurangi ketepatan. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya baru menyadari bahwa selama ini posisi kontrol saya lebih banyak sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya, secara ideal, seorang guru harus mampu menjadi manajer dalam mengatasi permasalahan yang ada di kelas atau di sekolahnya. Bukan hanya itu, saya menjadi sadar bahwa kelima posisi kontrol saling terkait dan mengisi untuk dapat menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah. Untuk pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan budaya positif di lingkup kelas atau di sekolah? Pengalaman yang pernah saya alami terkait
penerapan budaya positif di lingkup kelas atau di sekolah saya adalah saat pertama kali menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara murid-murid saya. Mereka awalnya beranggapan saya akan memarahi mereka. Namun, setelah saya lakukan restitusi, mereka menjadi lebih menghargai orang lain dibandingkan sebelumnya. Pertanyaan keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Ketika mengalami hal tersebut, awalnya saya sempat khawatir restitusi yang saya lakukan tidak dapat mempengaruhi mereka. Namun, setelah saya terapkan, ternyata murid saya lebih bisa menerima dan berjanji hal-hal yang salah tersebut tidak akan terjadi lagi. Pertanyaan kelima, menurut Anda, terkait penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal-hal baik yang sudah ada, yaitu keterbukaan murid saat guru melakukan restitusi pada tahap validasi tindakan. Murid mau terbuka menceritakan latar belakang dan motivasi tindakannya dengan jujur. Hal yang perlu diperbaiki adalah menyebarkan penerapan segitiga restitusi ini bukan hanya untuk saya saja, namun juga di seluruh lingkungan sekolah. Pertanyaan ke-6, sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol apa yang sering Anda pakai? Bagaimana perasaan Anda? Setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol mana yang Anda pakai? Bagaimana perasaan Anda? Apa perbedaannya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya pakai adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu biasa saja, sedikit kurang mempunyai empati terhadap apa yang dirasakan murid saya. Setelah mempelajari modul ini, saya memakai posisi kontrol yang fleksibel, tergantung dari situasi yang saya hadapi. Dan saya coba untuk selalu memahami motivasi perilaku dan kebutuhan murid, sehingga saya dapat memahami posisi mereka. Pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan ke-7. Sebelum Anda mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Bagian mana yang Anda terapkan? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan langkah menstabilkan identitas, yaitu memastikan kepada murid tentang kesalahan yang dia lakukan agar dia paham bahwa dia memang melakukan kesalahan. Pertanyaan terakhir dalam refleksi modul 1.4, selain konsep-konsep yang telah dipelajari, adakah hal lain yang penting untuk dipelajari untuk menciptakan budaya positif? Menurut saya, hal lain yang penting untuk dipelajari adalah keterampilan sosial emosional. Seorang guru penting untuk mempunyai keterampilan sosial emosional agar mampu mengenali dirinya, paham akan muridnya, dan juga lingkungannya, serta mampu mengajarkan keterampilan sosial emosional tersebut pada muridnya sejak dini. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Semoga video ini memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.